Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kurniawan dengan nomor NPI 14624000026. Di video kali ini, saya akan presentasikan hasil analisis tentang aplikasi Gojek berdasarkan konsep interaksi manusia dan komputer. Nah, di presentasi kali ini bertujuan menunjukkan kenapa Gojek mudah dipahami untuk dipakai oleh pengguna. Pertama, latar belakang. Gojek merupakan salah satu aplikasi super app di Indonesia yang menyediakan berbagai layanan seperti transportasi, pesanan makan pembayaran, hingga pengiriman barang. Sebagai sebuah aplikasi yang digunakan oleh jutaan orang, Gojek tidak hanya lengkap secara fitur, tapi juga mudah digunakan. Disinilah konsep interaksi manusia dan komputer atau IMK pasti penting, sangat penting karena IMK berfokus pada bagaimana manusia berinteraksi agar penggunaan pengguna lebih mudah dan lebih efektif, efisien, dan menyenangkan. Nah, seperti jika aplikasi ribet tetapi sulit untuk dipahami, pasti kita malas kan, kayak memakainya setiap hari. Tapi Gojek ini berusaha untuk membuat senyaman mungkin user untuk memahaminya. Nah, karena itu Gojek sukses untuk mendesain pengalaman pengguna agar interaktif dan senang untuk dipakai. Nah, yang ketiga ini yaitu kesederhanaan. Apa itu kesederhanaan? Yaitu tampilan Gojek dirancang sederhana mungkin, kayak menu utama langsung perhatikan icon layanan seperti GoRide, GoFood, dan GoSend. Seperti gambar di sebelah sini ya. Nah, ini GoRide, GoFood, GoSend. Nah, kayak gambarnya seperti ini tuh orang-orang kayak senang gitu, langsung kayak lihat, ih, kayak bingung gitu. Nah, keterangan ini membuat aplikasi ini dapat digunakan oleh siapa aja, termasuk pengguna baru yang belum pernah tahu teknologi atau yang sudah advance itu sangat-sangatlah ramah untuk dipakai untuk banyak orang. Nah, yang ketiga, konsistensi. Nah, Gojek ini menjaga konsistensinya dengan penggunaan nggak seperti warna hijau sebagai ciri khasnya, terus tata letak dan bentuk ikon pada setiap layanan. Hal ini membuat pengguna merasa familiar, tidak bingung meskipun berpindah dari fitur ini ke fitur lainnya gitu. Nah, jadi konsistensi ini membuat pengguna merasa nyaman dan familiar. Sebab itulah orang-orang banyak memilih aplikasi Gojek untuk kehidupan sehari-hari. Gitu. Nah, berikutnya visibilitas. Yaitu Gojek menampilkan informasi penting seperti menu saldo GoPay atau perjalanan serta promo-promo langsung di menu utama agar penggunanya tidak bingung dan gampang untuk pahami lah. Dan langsung kita memakai Gojek langsung melihat, wih, ada yang ada informasi baru kan, kayak sebagai user senang gitu. Nah, dengan visibilitas ini pengguna tidak perlu mencari-mencari informasi karena semua sudah tersedia dan jelas di depan mata. Nah, jadi visibilitas ini membuat Gojek untuk mudah dipahami dan pengguna juga cepat untuk mengambil keputusan. Oke. Nah, berikutnya overdance. Overdance. Nah, overdance ini yaitu desain ikon-ikon pada Gojek yang sudah menggambarkan fungsi yang jelas agar pengguna tidak ragu membaca, cukup melihat bentuknya saja seperti icon di bawah sini ya, kayak GoRide itu gambarnya sepeda motor, GoCar nanti kayak terus gambarnya mobil, GoFood gambarnya makanan, kayak garpu dan sendok gitu kan. Gosen baru itunya apa, kardus barang-barang, gosen seperti barang. Membuat apa, untuk mengirim barang lewat Gojek. Nah, hal ini membantu pengguna mengetahui fungsi tanpa perlu penjelasan tambahan. Jadi, Everdance ini berguna untuk membuat pengguna tahu cara pakai aplikasi tanpa perlu dijelaskan sepanjang lebar gitu, langsung kayak lihat, "Oh, ini buat ini buat ini." Nah, gitu. Nah, berikutnya
umpan balik, itu semisal kayak seperti kita memesan layanan makanan, muncul notif bahwa driver sedang perjalanan lokasi. Nah, seperti ini, seperti gambar sebelah sini ya. Kayak kita bisa melihat melihat rekapnya orang Gojeknya itu udah sampai mana gitu kan enak. Kita bisa memantau dan bisa melihat melihat mesinnya kita tuh beneran beneran bisa beneran datang apa enggak gitu. Nah, umpan ini sangat penting agar pengguna yakin bahwa tindakannya sudah berhasil. Itu sih. Terus tampilan ini membuat umpan balik untuk memberi kepastian bahwa tindakan kita berhasil sudah memesan pesanan makanan atau jajan atau barang. Nah, berikutnya kemudahan. Nah, kemudahan ini di Gojek memberikan alur pemesanan yang ringkas, cukup beberapa langkah untuk memesan layanan. Selain ini, ada fitur lurid yang membuat pengguna lebih cepat mengakses layanan, sering digunakan. Semua ini membuat interaksi menjadi lebih mudah dan praktis. Jadi kemudahan ini membuat pengguna menjadi betah untuk menggunakan aplikasinya. Nah, seperti ini kan enak sih. Misal kita pesan makanan, nah ada perinciannya, terus harganya sudah ada, totalnya sudah ada, jadi kayak kita nggak bingung sama harga dan pemesanannya kita apa aja. Nah, terus kalau sudah diterima seperti ini, Risto, sudah sampai Risto 1, Risto 2 gitu. In- informasi sangat penting lah, kayak seru kok, kayak dapat dipahami oleh semua pengguna dan dapat dipercaya lah. Nah, berikutnya efisiensi. Dengan fitur ini menjadi salah satu kekuatan Gojek dengan adanya GoPay untuk pembayaran aplikasi secara otomatis, terus pelacakan lokasi driver secara real time, dan riwayat transaksi, pengguna dapat menghemat waktu dan tenaga tanpa harus mengulang langkah-langkah yang berulang-ulang. Nah, seperti ini kan enak sih, kan? Seperti ini kita apa riwayat transaksi kita bisa merekap gitu. Wih, kok makanannya itu kayak kita lupa kenapa uang kita habis kan bisa dilihat kalau kita sering pesan makanan di Gojek kita bisa lihat oh ternyata aku habis beli makanan di Gojek ini gitu. Nah, jadinya ada rekapan makanan seperti bagaimana jika menerima makanan lewat telepon muat manual aplikasi kan nggak enak sih. Jadinya kalau lebih ya kalau pakai aplikasi ini lebih efisien dan mudah. Nah, terus efisiensi ini adalah kunci mengapa Gojek lebih praktis dan mudah tradisional, secara tradisional, kayak gitu. Oke, ya, berikutnya kesalahan. Kesalahan ini seperti Gojek memberi informasi sebelum pemesanan dikirim, serta menyediakan opsi pembatalan jika terjadi kesalahan input atau tidak jadi membeli. Mau kayak kepingin-kepingin gitu kepencet gitu bisa dibatalkan. Nah, dengan cara ini, kesalahan pengguna dapat diminimalisir oleh oleh pengalaman lewat tetap nyaman. Kayak pengalaman kita tetap nyaman gitu loh, enak kan? Nah, dengan pencegahan kesalahan ini, pengguna merasa aman untuk menggunakan aplikasinya dan bisa membuat pengguna nyaman tidak terus-terus berganti-ganti aplikasi untuk pemesanan makanan. Seperti ya, banyak kan sekarang udah pesanan makanan banyak. Berikutnya, estetika. Di sisi lain, estetika, Gojek merupakan kombinasi warna hijau, putih, dan hitam. Nah, bisa dilihat ya, dari samping ini, hijau kan menjadi warna ciri khasnya Gojek. Terus putih ini dari logonya, terus kalau hitam ini dari tulisannya. Kayak latar belakangnya putih kan enak, kalau misal kita kasih hijau kan. Kalau kita misal kasih warna hitam kan sangat-sangat tidak jelas gitu loh. Jadinya enak, gampang dilihat dan gampang dipahami. Nah, ilustrasi dan ikon-ikon digunakan juga modern dan ramah hingga membuat aplikasi terlihat menarik tanpa menggunakan fungsi utamanya. Nah, sama seperti kayak kita membuat restoran meskipun dia datang untuk makan, tapi kan yang lihat keindahannya dan dia kita kan kayak tempat restorannya gitu loh. Kalau makanannya cuma enak tapi tempatnya kayak biasa-biasa aja, pasti habis makan pulang Kak, langsung
lama-lama di sana gitu kan. Yang membuat nyaman kan pasti salah satunya lingkungan lah, lingkungan kalau di Gojek ini, di aplikasi Gojek ini lingkungan user interface-nya bisa nyaman untuk dipakai dan dilihat oleh user. Nah, estetika ini membuat aplikasi tidak hanya berguna, tapi juga menyenangkan untuk dipakai. Oke, makanya itu Gojek banyak yang minat. Nah, jadi kesimpulannya, dari analisis yang sudah saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwa Gojek telah berhasil menerapkan prinsip-prinsip interaksi manusia dan komputer. Kesederhanaan, konsistensinya, visibilitas, evidensi, dan umpan balik, kemudahan, efisien pengguna, kesalahan, hingga etika. Semuanya ada dalam aplikasi ini. Ini adalah salah satu alasan mengapa Gojek sangat populer dan digunakan oleh juta orang. Jadi desain yang baik bukan hanya soal tampilan, tapi juga kenyamanan dan interaksi. Nah, jadi sebagai penutup, analisis ini menunjukkan bahwa desain aplikasi tidak hanya soal tampilan, tapi juga soal bagaimana pengguna dapat berinteraksi dengan nyaman. Pengguna IMK atau interaksi manusia komputer pada Gojek menjadi kunci keberhasilan sebagai aplikasi yang mudah untuk kegunaan sehari-hari. Nah, sekian dari presentasi saya Muhammad Kurniawan, nomor NPI 146240026. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.